Bolehkah kita bertamu ke rumah orang non-muslim untuk merayakan Natal? Haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang. Apabila ketika kita menjadi masbuk dalam sholat fardu, apa perlu takbiratul ihram atau tidak? Tetap takbiratul ihram. Kalau masbuk karena mau cepat-cepat ditengoknya orang sudah ruku, maka dia tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir itu dua, satu takbir ihram, satu takbir intiqal. Kalau hanya takbiratul ihram, tidak takbiratul intiqal, maka tak sah salat. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Bagaimana makna jelasnya kita yang tak boleh merasa suci tersebut? Apakah kita boleh selalu merasa suci padahal kita tahu bahwa diri kita penuh, bahkan sering melakukan kesalahan? Kita merasa diri kita, kalau kita jumpa sama orang kafir, kita tak boleh mengatakan, kafir kau masuk surga, kau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Tak boleh. Semua umat Muhammad masuk surga. Kau kafir, kau masuk neraka. Kalau kau mau masuk surga, kau mesti bersyahadat. Nah, begitu. Yang tak boleh itu kita merasa saya tak berdosa. Nah, itu tak boleh. Makanya ketika melihat orang kafir, oh ini si kafir, mungkin nanti dia bertobat, dia bisa masuk surga. Itu maknanya. Jadi yang maksud tak boleh merasa suci, tak boleh merasa diri kita ini suci. Tapi di hadapan orang yang kafir, kita mesti yakin, saya ini umat Muhammad, saya masuk surga. Dan kamu kalau mau masuk surga, kamu mesti bersyahadat. Mesti bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan, kalau ada orang meninggal, tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan, jangan pergi, supaya tradisi ini hilang. Karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha. Atha itu tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat, ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat, ya buat. Kalau tak buat, ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah, kasih tahu dia, kamu jangan ngutang, nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far, karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan, karena sedekah untuk orang mati sampai. Bagaimana menurut Ustadz tentang ustadz-ustadz yang memberi ceramah harus pakai pembatas terhadap perempuan ibu-ibu? Ya bagus. Pembatas untuk mencegah ikhtilat, mesti ada pembatas. Kalau tidak mau pakai pembatas begini, cara susunnya lain, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pakai pembatas juga, supaya perempuan laki-laki tak mandang-memandang. Bahkan di pesantren di Simpang Bingung ke sana, pesantren Al-Fadlah, itu musolanya dibagi 2, musola laki-laki, musola perempuan. Saya tanya pimpinannya, ini kok musola bagi 2? Pernah kami satukan lain bunyi amin yang laki-laki itu Pak Ustaz? Waladhalin amin. Dia mau ngasih tahu ke yang belakang, abang sholat nih. Boleh, bagus pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai pembatas jangan pandang-mandang tertutup. Ustadz pun tak boleh selalu mandang sana. Maka dari tadi kalau ada ibu bilang, Ustadz kenapa tak terlalu mandang? Saya pernah acara di Al-Falah, waktu membahas masalah Syiah. Itu kan in fokus layar yang sebelah kiri itu gelap, jadi saya selalu memandang ke kanan.
Selesai acara masuk SMS. Ustadz, tadi bagus acaranya, cuman Ustadz terlalu sering nengok perempuan daripada laki-laki. Aduh. Padahal yang saya tengok itu layarnya karena yang bagus lah. Tak apa-apa, mungkin dia mau bercanda. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat-periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu udah diterjemahkan bukunya warna. Itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen. Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4.